ada yang tidak kenal dengan minyak kelapa. Nah, minyak kelapa ini sebenarnya adalah minyak asli kita ya, minyak asli yang ini. Uh, Bahannya full dari kelapa yang kita olah. Ini memiliki banyak manfaat ya dalam tubuh kita. Sebenarnya ini juga kami buat dalam berbagai macam sumber manfaat minyak kelapa gitu ya. Minyak kelapa telah lama digunakan dalam berbagai budaya sebagai bahan alami yang dengan bermanfaat dan sangat bermanfaat bagi kesehatan. Berikut akan kami coba berikan penjelasan secara umum tentang manfaat dari minyak kelapa. Ini kami ada 5 manfaat yang bisa dapatkan dari minyak kelapa yang kami buat tadi. Itu pun dengan cara yang masih tradisional, dengan cara-cara zaman dulu, di mana kita sebagai UMKM olahan pangan ingin membuat sesuatu yang bagaimana orang zaman dulu membuatnya tanpa pengawet, tapi awet, tanpa perasa, tapi baunya enak, rasanya enak. Itu yang kita inginkan dan sehat tentunya. Terus berikut manfaat yang ada pada minyak kelapa secara umum. Yang pertama, minyak kelapa itu kesehatan jantung. Yang pertama, kesehatan jantung. Kenapa sih sehat ya? Meskipun minyak kelapa itu mengandung lemak jenuh, sebagian besar lemak yang dikandung dalam minyak kelapa adalah asam lemak rantai sedang. Dalam kurung ini artinya medium chain fatty acid-nya, MCPA-nya itu yang dimaksud rantai sedang. Seperti asam larutan, MCA dapat meningkatkan kadar kolesterol baik. Nah, bahkan kalau orang sakit itu kan kolesterol yang tidak baik itu, yang ini yang baik dalam tubuhnya. Terus yang dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Nah, terus yang kedua, sistem kekebalan tubuh. Nah, minyak kelapa ini mengandung asam laurat yang memiliki sifat antimikroba, antiviral. Kalau kita kan biasanya senang viral kan, sedangkan ini minyak kelapa antiviral. Nah, bukan maksudnya ke situ sebenarnya. Cuma antiviral ini arti gini bahasa sehatnya ya. Dan anti jamur. Nah, minyak kelapa ini tidak mudah disusupi jamur. Konsumsi minyak kelapa secara teratur dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melawan infeksi. Nah, makanya kalau zaman dulu atau saya waktu kecil itu sering minyak kelapa dipakai, kalau gatal itu dipakai minyak kelapa ngolesin gitu. Bahkan kalau kita ke sekolah gitu ya, kita memakai minyak kelapa untuk rambut sehingga benar-benar mengkilap gitu rambut kita. Itu sangat sehat itu, sehat bagi rambut, sehat bagi tubuh gitu. Untuk yang ketiga, metabolisme dan pengendalian berat badan. Nah, ini juga enggak kalah pentingnya ya kan. Banyak kita minum pelangsing, minum ini macam-macam, sebenarnya cukup minyak kelapa ini masih bisa. Cuma kita perlu masih konsultasi dengan ilmuwan gizi, ilmuwan lainnya itu untuk apa? Untuk ketepatan. Karena walaupun kandungan ini tepat nggak bagi tubuh kita, itu masih perlu diperhatikan kan. MCPA dalam minyak kelapa ini dapat dengan cepat diubah menjadi energi oleh tubuh. Nah, itu. Kalau minyak lain kan bisa ada endapan, ini minyak kelapanya dapat itu melakukannya. Hal ini dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan meningkatkan pembakaran lemak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi minyak kelapa dapat membantu pengendalian berat badan.
itu teman-teman ya. Eh, karena ini juga selain kita share ilmu, share pengetahuan yang kita dapat dari berbagai sumber ini, saya juga ingin tetap mengikutin ya. Saya juga harus begitu. Kenapa kita aja ya bisa memberi, tapi kita tidak mengikuti apa yang kita ucapkan. Terus yang keempat, kesehatan kulit. Nah, kan kulit banyak sekarang skincare kayak banyak yang ingin kulitnya sehat, rambutnya bagus, tapi sudah nggak kita pernah memakai minyak kelapa gitu kan? Kesehatan kulit dan rambut. Nah, kenapa minyak kelapa ini sering digunakan dalam perawatan kulit dan rambut? Nah, kandungan asam lemak dalam minyak kelapa dapat membantu menjaga kelembaban kulit. Nah, itu. Jadinya dari ultraviolet, dari sinar UV itu melawan radikal bebas. Nah, kalau ada makanya wajarlah kalau kita gatal apa itu dikit di situ ya. Mungkin radikal bebas yang ada di kulit kita itu kita isi minyak kelapa, minyak kelapa ini yang melawan gitu kan. Itu sih menurut hemat saya masih ya. Karena saya juga bukan di bidang medis itu, tapi hemat saya seperti itu dan mengurangi peradangan. Peradangan itu jelas kulit yang sering radang kan. Jadinya kita perlu minyak kelapa ini akan menjaga dan dapat digunakan sebagai pelembab alami untuk rambutnya yang tadi. Cuma kadang-kadang kita berlebihan memakainya sehingga mengkilap atau debu akhirnya nempel karena rambut kita berminyak gitu ya. Membantu mengurangi kerusakan akibat pengeringan dan menjaga kelembutan. Itu untuk kulit dan rambut. Untuk yang kelima, kesehatan otak. Oh, ternyata kita baru, saya juga baru ini sekarang, wah ternyata otak. Pantesan juga ya, saya juga saat ini juga mengirim beberapa ke teman-teman yang peduli sehat, minyak kelapa tetap minta dari kita ya, karena mereka sudah yakin kita pasti membuat dengan norma-norma, dengan prinsip-prinsip sehat, dengan selalu menjaga, karena kita sudah sebagian besar, bahkan semua produk yang kita keluarkan itu sudah halal gitu kan. Jadinya kita pasti akan menghindari hal-hal yang haram menurut umat lain gitu ya. Jadinya kita membuat dengan cara yang sesuai dengan step apa yang dianjurkan oleh Departemen Halal itu misalnya kan. Terus yang kelima, kesehatan otak inilah ya yang perlu kita sikapi, di mana MCVA yang ada dalam kelapa dapat memberikan sumber energi yang cepat bagi otak. Nah, berarti benar kalau kita zaman dulu, nah juga ya, atau orang tua, atau jangankan orang tua, saya juga sering kalau misalnya kita makan ada yang eh, kurang gitu, pasti kita, oh ada nggak minyak kelapa asli? Nah, kalau ada kita ambil itu, ambil garam, udah. Berarti itu sudah dengan secara tidak langsung akan membuat memberikan nutrisi atau sumber energi pada otak kita. Nah, ini justru beberapa penelitian menunjukkan bahwa minyak kelapa dapat memberi manfaat bagi orang dengan gangguan neurologis. Wah, kan itu ternyata minyak kelapa ini sejauh itu memberikan kita uh, manfaat ya, memberikan manfaat seperti asemi Alzheimer dan epilepsi. Nah, itu dulu lagi. Oke, yang itulah 5 hal yang ada pada minyak kelapa. Namun, nah teman-teman ya, karena seperti yang saya bilang tadi, saya bukan orang medis, tapi saya orang konten yang mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber. Penting untuk mengkonsumsi minyak kelapa dengan bijak dan dalam batas yang wajar. Nah, jangankan minyak kelapa ya, air aja kalau kita berlebihan kurang
enak rasanya gitu. Kalau kita minum air terus pasti di sini rasanya wah kepenuhan. Karena masih terdapat kontroversi mengenai pengaruh minyak kelapa terhadap kadar kolesterol total dan kesehatan jantung. Nah, itu sebagai apa namanya tuh batasan yang perlu juga kita sikapi, jangan sampai berlebihan. Selalu konsultasi dengan ahli gizi atau profesional kesehatan sebelum membuat perubahan besar dalam pola makan. Nah, ini kalau perubahannya kecil-kecil ya tetap bisa kan, ya misalnya kalau perubahan besar, oh kita ingin, apa yang ini rambut ini, oh jangan jangan langsung total gitu ya. Kita harus tetap, berbagai, sumber yang lain selain minyak kelapa, kita juga harus memakai yang lain gitu. Itu artinya, semoga, ini bermanfaat dan, bisa memberikan, eee nilai tambah untuk teman-teman mengkonsumsi makanan sehat yang ada di sekitar kita, yang diolah dengan cara-cara yang nenek moyang kita berikan, dan juga kita juga tidak lupa kepada para yang menekuni di bidang ini agar tetap lebih semangat, karena selain ini juga kita ada lihat sering yang namanya PCO itu ya, itu dari kelapa juga, tapi mereka cara penyulingan lah dengan cara yang lain, tanpa memasak itu, semoga kedepannya bisa saya buatkan artikelnya, karena barangnya nggak ada, kita juga berusaha barangnya ada, baru membuat artikel untuk beberapa produk berupa barang, tapi berupa jasa mungkin kita bisa aja tanpa menggunakan barangnya, tanpa menunjukkan barangnya. Sampai jumpa, salam sehat dan sukses selalu.